Dibikin kayak orang tuh gak waras, dipermainin terus sama orang, penderitaan terus kak. Saya udah putus asa gitu ya, saya suka mukulin diri saya. Gerakannya seperti angin. Pengen dia putus asa. Kapan itu sudah tertentu, kau akan selamanya menderita. Karena aku kau menderita. Aku pengen dipeluk sama ibu, sama mama. Doakan saya. Maafkan aku. Kamu harus banyak belajar kepada dirimu. Allahu Akbar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada tamu dari Ciputat, Tangerang, yaitu Mbak Fani, didampingi oleh putranya yang bernama Kevin, umurnya 11 tahun. Nah, Mbak Fani ini merasakan hal-hal yang tidak wajar selama 11 tahun. Nah, kejadian 11 tahun yang lalu itu seperti apa? Bisa diceritakan? Selama 11 tahun itu suami saya kan diambil sama teman saya, sahabat saya. Saya sama anak saya tuh dibiarkan. Saya punya rumah, saya punya segalanya diambil juga sama sahabat saya. Nah, saya Maaf ya, saya potong. Itu suaminya menceraikan Mbak atau tidak? enggak, tidak. saya tinggal nikah. Oh, Sampai dia punya anak. terus sabar ya Mbak, kuatkan diri ya, biar kita ungkap semuanya, biar ketahuan gitu akar permasalahannya di mana. Terus kan saya mau move on. Saya ingin bahagia anak saya. Sabar ya. Soalnya ibu saya pengen lihat anak saya bahagia. Berarti sejak dia lahir ya? Kalau dia umurnya udah 5 tahun. 5 tahun saya nikah sama suami saya udah 10 tahun, saya baik-baik aja kak. Gak ada masalah kan, mungkin masalah keluarga biasa. Saya tiba-tiba suami saya benci sama saya, sampai saya kan gak punya orang tua, saya anggap mertua dia itu kayak keluarga saya sendiri, benci sama saya kak. Sebentar, maaf. Tadi Mbak bilang kan kejadian 11 tahun yang lalu. Nah, anaknya kan sekarang umur 11 tahun. Enggak kak, maaf, saya sudah menikah sama suami saya 10 tahun, saya berjalan berkeluarga baik-baik aja. Setelah 10 tahun itu 2012 suami saya direbut sama teman saya. Itu pada saat itu sudah lahir? Sudah lahir, Kevin. usia udah 5 tahun ini. Oh, berarti sekarang usianya bukan 11 dong ya? Kalau udah 5 tahun, 11 sama 5, 16? Enggak, 11 tahun ya? 11 tahun, 12 tahun. Pisah sama saya ini udah hampir 2 tahunan, pisah. Saya kayak dibikin linglung gitu loh kak, saya dibikin kayak lupa. Kayak gimana ya kak, dibikin kayak orang tuh gak waras gitu loh kak. Saya sampai lupa sama diri saya gitu loh, saya lupa kalau saya tuh punya suami, saya punya keluarga tuh, saya kayak dibuang begitu aja gitu loh sama suami saya. Terus malah dia bilang ini katanya bukan anaknya suami saya nikah sah waktu itu, nikah sah. Terus dia bilang katanya ini bukan anak dari suami saya gitu, dia punya anak lagi. Jadi maksudnya dia tidak mengakui ini lah, gitu ya. Sampai saya bilang saya siap tes DNA karena saya pernah berumah tangga sama suami saya itu gitu loh. Dan bahkan suami saya sendiri bilang sama saya, yang tadinya nggak pernah mukul, yang tadinya nggak pernah ngomong kasar aja sama saya, itu waktu itu ngomong katanya aku wanita sampah, wanita apa, kata-kata yang menyakitkan ya, kata-kata yang menyakitkan gitu, ibu yang nggak benar gitu. Ibu yang nggak benar gimana, saya yang kerja, yang bangun rumah tuh saya sendiri, yang sukses saya sendiri, suami saya nggak kerja dulu, malah saya dibilang istri yang nggak benar. Maaf gitu. Kalau boleh tahu dulu pekerjaan Mbak apa? Saya penyanyi kafe. Oh, di Surabaya. Oh, jadi kejadian ini di Surabaya? Di Surabaya. Yang Mbak ditinggalkan itu? Iya, di Surabaya. Sejak itu saya kehidupannya berubah 99 derajat orang. Jadi gini kan, 180 derajat. Iya, kayak yang tadinya orang tuh baik-baik sama aku, benci sama aku. Terus aku mau ngelamar kerja ya kak, saya mau berusaha nabung dari nol lagi buat saya punya masa depan sama anak saya. Ada cowok gitu kak, pertamanya doang dia cowok itu baik sama aku. Lama-lama di perjalanan saya udah menerima dia nyakitin saya gitu loh kak. Kayak bohongin saya, memanfaatkan.
kayak saya nggak dihargain gitu loh Kak sebagai seorang wanita. Oke, kalau mau jalan sama saya kan saya pengen gitu loh Kak, wanita diwanitakan gitu. Ini saya enggak gitu loh Kak. Saya kayak diremehkan, saya kayak nggak punya hati gitu loh Kak. Saya kayak boneka gitu. Saya merasa gitu Kak. Tapi kalau saya ngomong, alah kayak gitu. Sakit kan saya Kak. Makanya sampai saya pingin kayak gini, apa saya nggak punya orang tua ya. Jadi saya diginiin sama laki-laki, diremehin. Kok Mbak bilang nggak punya orang tua? Saya dari bayi saya nggak pernah ngeliat kedua orang tua saya. Lalu yang merawat Diambil siapa? sama orang baik, bapak-bapak. Tapi di usia saya 3 tahun, 9 tahun, saya kelas 3 SD, meninggal. Enggak, maksud saya waktu Mbak lahir itu yang ngerawat Mbak berarti orang tua angkat? Iya, orang tua angkat. Taunya kalau itu orang tua angkat dari mana? Dari- Kan waktu bayi kan Bapak saya, bapak angkat ya, meninggal. Nah, ibu sama ada istrinya ya, itu menyampaikan. benci sama aku. Kamu anak sial, kamu yang bikin bapak saya meninggal. Terus Dari saya nggak situ tahu apa, Mbak dari baru situ saya tahu kalau itu ternyata bukan ayah orang tua saya. kandung. Nah, Lalu sempat mencari orang tua kandung. sempat mencari di usia baru-baru ada masalah sama keluarga ini ya, maksudnya sama suami saya ini. Saya minta bantuan sama kokoh, cariin keluarga saya nggak mau sebatang kara gitu, dipermainin terus sama orang. Saya Jadi cari, Mbak merasa sekarang ini kayak kok apa terus hidupnya iya, ya? penderitaan terus Kak. Terus saya cari, dapat, karena saya waktu itu dikasih sama ibu angkat saya itu kayak kertas gitu Kak. Saya cari alamat ya kedua orang tua saya cari bapak saya udah meninggal Di Surabaya? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Terus Saya cari di Cilandak, di Jakarta, bapak saya udah meninggal. Saya lihat ke kuburannya, bener namanya Weli Winarno. tapi nggak ada keluarga pun yang menjelaskan kenapa Mbak lahirnya tidak diasuh orang tua sendiri. Saya nemuin istrinya papa, kan istri papa ada banyak ya Kak, maksudnya waktu itu saya dapat cerita gitu. Saya cari ke rumah itu, terus katanya papa itu punya istri lebih dari satu. Nah, mungkin saya nggak diinginkan gitu. Akhirnya saya mungkin nggak tahu ya Kak, saya dibuang mungkin gitu. Terus saya cari ibu saya. Mungkin saya udah tahu bapak saya udah meninggal. Saya cari ibu saya, nggak nemu Kak. Saya tanya sama ibu angkat saya, namanya ibunya Sunarti. Tapi orang itu ngaku itu ibu saya. Akhirnya manfaatin saya gitu. Saya lagi susah tapi saya dimanfaatin gitu Kak. Jadi saya kayak hidup tuh nggak ada arah gitu loh Kak. Soalnya saya punya anak gitu. Saya pengen punya keluarga yang bisa kayak normal gitu Kak. Suami yang Jadi, sayaknya normal gitu loh secara Kak. psikologi jadi kayak Mbak tuh terombang ambing ya. Saya nggak jelas Kak. Hidup saya kayak nggak ada yang belain saya. Saya mau curhat pun nggak bisa gitu loh Kak. Terus itu kan secara psikologi. Nah, secara fisik pun Mbak merasa ada gangguan ya. Katanya 1 tahun nggak bisa, BAB, nggak bisa pup. Gimana ceritanya itu? Terus saya tuh gimana ya Kak? Maksudnya bener-bener nggak bisa keluar kotorannya atau hanya Kalau keluar saya minum obat glukolak misalnya, kayak saya tahu dari temen glukolak itu keluar, maaf ya, air doang gitu loh Kak. Airnya hitam gitu. Kayak gitu. Terus sekarang ini saya karena mungkin depresi kali ya Kak, saya menstruasi juga berantakan jadwalnya. Biasanya saya lancar, ini udah parah banget gitu loh Kak, kayak udah menstruasi tuh udah nggak bisa gitu, nggak bisa nggak keluar gitu loh Kak. Terus gatal-gatal juga. Biduran, seluruh badan Kak. Itu nggak pernah saya kejadian. Saya sampai nunjukin kok jelek badan saya tuh apa ya Kak? Apa merah-merah? Enggak. Apa gimana? Gede-gede gitu loh Kak. Sentolnya? Serem. Sentolnya Kayak gede-gede? gede semua Kak, semua seluruh badan. Padahal saya dulu belum pernah punya penyakit kayak gitu, nggak pernah gitu. Tuh penderitaannya ya, maaf. Ini kita telisik satu persatu ya. Secara psikologi Mbak merasa hancur dan apes terus, secara fisik juga sakit, terus katanya sama anak dibenci. Iya, gimana? Makanya saya sampai pingin berobat ke sini karena saya sudah sakit hati banget. Kalau mungkin sama orang lain saya masih bisa tahan ya Kak. Ini kan dia masa depannya sama saya, sampai kapanpun hidup sama saya. Kalau dia tuh, Maksudnya benci gimana? Kevin sayang nggak sama Mama? Coba mukanya diangkat biar kelihatan wajah gantengnya. Maaf ya. Nah, kok sampai Mama merasa Kevin benci? Emangnya Kevin suka melawan kalau dinasihatin apa gimana? Enggak. Apa yang membuat Mbak merasa Kevin benci? saya kan nasihatin soal yang baik-baik ya Kak. Saya pengen anak saya jadi, walaupun mamanya sendiri yang ngurusin, yang Sebagai orang didik, tua tunggal. saya berusaha yang terbaik buat anak. Cuman ini kayak ngelawan gitu. Yang terakhir kemarin ini di depan Koko yang ngomong, Kevin mau nggak? Ayo buktiin sama kita bahagia, hidupnya yang baik, buktiin buat sama mereka yang udah nyakitin Maksudnya kita. buktiin sama ayahnya. Dia ngomong gini, nggak mau. Jadi dia belain mereka, belain.
Mbak merasa berjuang sendiri. Padahal pengennya sama anak, yuk kita berjuang Nah, sama-sama. saya pengen gitu, ayo baik gitu loh. Saya ajarin dia ngaji, saya ajarin dia sholat, saya ajarin semua yang gimana ya Kak, pinginnya anak yang terbaik gitu loh Kak. Saya berusaha semuanya tapi ditentang gitu loh sama dia. Apa perkataannya tuh kayak mudah gitu Kak, ngucapin benci apa ya. Tapi gimana ya Kak? Kata-katanya menyakitkan Mbak. Nah, saya orang tua kayak nggak dianggap gitu loh Kak. Saya kayak jadi maaf ya Kak, janda nggak terhormat, ibu nggak terhormat. Kayak saya merasa nggak dihargain gitu loh Kak sekarang. Merasa diri tak berarti. Nggak berarti gitu. Sampai saya waktu itu ngomong, saya mikir gini, kalau saya mati, saya udah pengen bunuh diri waktu itu Kak. Sempat. Sumpah demi Allah udah berapa kali. Cuma saya mikir ini anak ini diurus sama siapa. Mbak nggak pengen sejarah terulang lagi. Mbak nggak punya orang tua. Sabar ya. Nanti kita telisik. Oke. Panglima mungkin bisa disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima dari sosok Mbak Fani ini. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ini lebih apa ya, lebih beratnya itu udah kena mental ya sebenarnya. Jadi ini kalau bahasa umumnya dibilang gangguan psikologis yang disebabkan dengan kejadian-kejadian masa lalu yang sebenarnya Mbaknya sendiri juga belum ikhlas gitu dengan kenyataan yang dihadapi gitu. Dengan takdir ya. Nah, di samping itu ditambah lagi ada kiriman-kiriman seseorang yang membuat semakin parah hidupnya gitu. Berarti memang ada sihir Jadi yang bermain. sampai merasakan kayak nggak dihormati, kayak nggak dihargai, bahkan mungkin mengalami kejadian-kejadian yang memang faktanya seperti itu. Karena sosok-sosok yang dikirim dan menempel di dalam tubuhnya itu memang disetting untuk biar mbaknya ini putus asa dan mengakhiri hidup. Harapannya seperti itu yang saya lihat sekarang mata batin saya gitu. Dan memang keinginan dari orang yang mengerjain ini memang mbak itu memang kalau bisa, kalau nggak gila ya tewas, mati. Maaf, saya putus ya Kak. Omongannya kayak gitu. Saya pingin ngeliat Pak PV itu menderita di kolong gitu, menderita. Nggak ada yang nolong satupun. Mbak mendengar kata-kata itu langsung dari orangnya? Di Facebook teror langsung ditulis. Saya sampai kata teman saya udah jangan di ini dan jangan dianggap. Tapi saya kayak gini, mati saya ada Allah gitu, cuma Allah yang ngatur gitu. Iya benar itu. Saya bertahan gitu loh Kak. Jadi saya rasakan memang begitu, beliau mau dibuat video DGJ ya nggak ada yang bantuin, Nggak ada yang peduli. yang akhirnya ya apa ya, terlontar-lantung lah kemana-mana gitu. Ya kayak linglung juga ya Mbak ngerasanya. Jadi makanya psikis yang lebih banyak bermain, makanya saya bilang dari awal tadi ini gangguan psikologinya berat. Di awal dari memang catatan kehidupannya, sejarah perjalanan hidupnya sudah mengganggu secara psikologis jiwanya, ditambah lagi ada kiriman-kiriman yang memang disetting lagi untuk biar seperti itu gitu, mentalnya rusak, akal pikirannya rusak gitu. Dengan malu-malu yang dikirim tadi seperti ada siluman nenek-nenek, siluman ular, saya lihat badannya udah terbalut pocong, jadi kayak tertutup semua, terkunci semua. Apa yang dilakukan, apa yang dibuat itu nggak akan pernah ada yang bisa berjalan. Cari kerja juga mulus. gagal terus. Iya. Seperti itu kalau yang saya rasakan gitu. Allah Akbar. Oke. Kita sudah tarik maksudnya. Ya Mbak, kita telisik yuk. Saya suka kayak gitu. Hah? Saya di rumah kalau sendirian, kalau anak saya udah putus asa gitu ya, saya suka mukulin diri saya, sama suka Oh ya Allah. Gerakannya seperti angin. putus asa. Siapa kamu? Ada harapan untuk lebih baik lagi. Takkan ada harapan yang akan menghampirimu. Harapanmu memang dia putus asa, tapi buktinya dia nggak putus asa tuh, bisa terlewati ya Mbak ya. Itu kan keinginan kamu atas perintah Tuhan kamu. Kenapa kok pengen dia putus asa? Harapan itu sudah tertutup. Harapannya sudah Harapan tertutup. apa yang kau maksud? Kebahagiaan Oh, dia mau buat hidup Mbak nggak bahagia. takkan kau dapatkan. Emang pernah ada ucapan itu? Saya nggak boleh bahagia sedikit pun Kak, bener. Dia ngancem dengan kata Teror, pakai terornya Facebook. lewat sosmed. Dia nggak akan bahagia karena maaf ya Kak, dia iri sama saya Kak. Coba ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Yang kamu sudah buat apa terhadap Mbak Fani? Baju menjadi media. Baju menjadi media. Iya. Jadi Mbak minjemin baju ke dia, tapi justru baju itulah yang dipakai untuk ngerjain Mbak. Saya nggak tahu Kak, soalnya waktu itu emang dia saya pinjemin baju gitu loh Kak. Dia kayak anggap ini rumah kamu deh gitu loh. Saya tuh begitu sama teman Kak.
Ya Allah. Bahkan tak ada di dalam pikiranmu. Kau selalu mengikuti apa katanya. Mbak selalu ngikutin apa katanya dia. Mbak tuh nggak kepikir sedikit pun dia berniat jelek Iya. ke Mbak. Dan Iya. apa yang dia omongin Mbak ikutin. Iya. Dan kau belum mengetahui siapa dia. Dan kau belum mengetahui Niat buruknya. Jadi Mbak selalu berprasangka baik sama perempuan itu. Iya, saya tuh nggak pernah dendam, Kak. kami tak merusak ragamu. Mbak tuh nggak dibuat cacat, nggak dibuat sakit secara fisik, Kami tak tapi rusak, mental Mbak. yang dirusak. Anda rusak ragamu, tapi apa yang kau rusak? Batinmu. Saya bener, aku sampai nggak dihargain sama anak saya sendiri, Kak. Mau orang, setiap saya ngomong ya, saya pingin dimengerti. Saya harus mohon-mohon gitu loh, Kak. Orang kalau ngeliat Mbak cantik kayak gini nggak nyangka Mbak punya masalah berat kayak gini. Saya menutupi, karena secara Kak. fisik Mbak cantik, maksudnya dia nggak ngerusak secara fisik. Emang saya nutup, saya belajar pingin nggak mau anak saya menderita kayak saya gitu. Saya berusaha tegar gitu loh, Kak. Tapi lama-lama saya nggak kuat, Kak. Bahkan menganggap kau bagaikan wanita yang penuh bicara. Jadi anak Mbak menganggap Mbak banyak omong, Iya, saya dia nganggap Ada Mbak saya tuh tuh- cerewet gitu. Nah, maaf ya, Kak, saya tuh banyak omong buat kebaikan dia. Iya. Tapi saya Dia kesel dianya, dibuat setan ini yang nyeting gitu. Kenapa sih kamu buat dia dibenci semua orang? Kami memainkan rasa dalam tubuh itu sehingga manusia pun mempunyai rasa terhadapmu yang terkadang membencimu. akan orang terdekat sendiri, Kak. Gini loh, Kak, misalnya aku bilang gini, aku nggak nyaman di situ. Udah bodo amat kayak gitu. Aku merasa kayak gitu. Nggak dipeduliin. Nggak dipeduliin. Padahal Mbak berusaha menjaga perasaan orang lain. Saya berusaha Orang lain menjaga- tidak menjaga perasaan Mbak. Bener banget. Kok sampai segitunya ya? Kamu nggak takut karma? Rambutmu pun sudah ada dalam genggaman. Jadi dia ngerjainnya tuh ritualnya pakai baju Mbak, pakai rambut Mbak. Caranya bagaimana? Cara ritual dukunnya itu? Kok bisa masuk makhluknya ke badannya Mbak? Malam dalam rumah itu kau ingat Di Surabaya berarti waktu Surabaya. Mbak nampung si temen Mbak Surabaya. itu? Heeh, di rumah itu kenapa? suara binatang yang merayap di tembok kamarmu. Coba ingat-ingat Mbak. Tokek gede. Emang ada? Ada. Siapa dia? Itu yang kamu maksud? Di saat itulah kami mulai berperan dalam kehidupanmu. Di situlah semua perubahan mulai terjadi dalam kehidupanmu. Sejak ada tokek besar Iya. itu, terus Mbak mulai ada keganjilan yang dirasakan. Kayak misalkan cowok yang tadinya bener-bener mau kayak serius sama aku, kayak aku ditinggal pergi tuh kayak udah biasa aja gitu loh, Kak. Berarti itu suami dan perempuan itu sudah nggak ada di rumah? Udah. Kejadian itu. Saya move on gitu loh, Kak, waktu itu. Berusaha move on. Duh, kayak gitu Mbak ya? Iya, saya kalau udah suka muka tembok kayak gini sama saya udah gak kuat kayak banting gitu. Saya suka kayak gitu. Ini karena Jengkel gitu ya, sama karena diri saya. ada makhluk ini di badan Mbak. Jadi kamu bersama teman-temanmu berapa rombonganmu? Akhiri hidup Iya, dia bisik-bisik biar Mbak mengakhiri hidup. Iya. Berapa kali? bahkan kesengsaraan akan berakhir. Jadi Mbak dibisikin supaya Mbak bunuh diri. Nanti kalau kamu bunuh diri, kesengsaraan akan berakhir gitu. Tapi saya selalu ingat anak. Saya nggak mungkin. Saya selalu kuat. Saya akan hidup buat anak saya, bahagia anak saya. Nggak apa-apa saya menderita, tapi jangan buat anak saya. Kau akan selamanya menderita. Harapan kamu, berarti kamu pengen selamanya ikut sama Mbak Fani. Pindah kemari aja gimana? Kirim saja hidup. Dia akan terus bisik-bisikin Mbak untuk bunuh diri. Tiap saya saya pengen bunuh diri, selalu ingat anak siapa yang Kemarin Mbak waktu chat terakhir ke aku iya, juga iya, bilang. saya kan bilang, Kak, saya nggak kuat, Kak, gitu loh. Karena Nyampe saya nggak ya aku hari Senin ke Mata Langit? Nah, Soalnya karena aku saya- pengen bunuh diri katanya. cuma selalu yang nguatin saya ini anak saya. Saya nggak mau anak saya kayak saya hidupnya, gitu. Nggak punya siapa-siapa. Hidupmu sudah
sangat melelahkan. Ya namanya hidup pasti lelah, bukan hanya Mbak Fani kali. Aku mau Istirahatkanlah nggak, tubuh dan raga. justru mau berikhtiar, nggak mau istirahat. Kalau istirahat sama aja nyerah dong. Aku pengen tahu dulu masukinnya gimana. Kan medianya rambut sama baju. Dibawa ke dukun mana? Takkan ku katakan. Daerahnya nggak mau ngomong. Terus caranya bagaimana? Dijampe-jampe. Buah gambar yang berawal menjadi satu kini terpisah. Oh, fotonya Mbak sama suaminya disobek, dipisahin gitu. Terus kalau dipisahin kenapa nggak sekaligus saja diceraiin, ini ditinggal doang? Semua yang diawali baik-baik saja, penuh kasih sayang akan berbalik. Itu Kak, saya dulu maaf ya Kak. Saya sama cowok tuh disayang. Nggak pernah saya diremehin, nggak sayang, berubah 180 derajat kayak diriku nih kayak nggak punya hati gitu loh Kak. Padahal saya nggak pernah jahat sama orang. Maksudnya nggak punya hati tuh Mbak merasa diri Mbak nggak punya hati? Bukan orang itu tuh Jadi kayak orang tuh apa ya? menganggap saya tuh kayak pantas aja padahal saya dulunya disayang gitu loh Kak. Orang kayak nggak punya hati terhadap Mbak. Iya, kalau ngomong tuh kayak asal kayak nggak mikir aku ini sakit hati loh kayak gitu. Dulu aku disayang Kak. Jadi memang targetnya tuh supaya Mbaknya menderita. Menderita Kok mundur-mundur? sampai tak ada satu pun yang bersamamu. Mau dibuat sebatang kara, termasuk anaknya sendiri menjauhi. Saya merasakan gitu Kak emang. Sampai semua membencimu, tak menyukaimu. Oke, secara mental sudah dijatuhin kayak gitu. Terus secara fisik yang membuat Mbaknya nggak bisa pup selama 1 tahun itu siapa? Bagian dari kami Komplotannya. yang mendarah daging dalam aliran tulang ekormu. Yang paling sakit emang. Sering sakit Kak aku sini. Kayak orang udah maaf ya, kayak udah saya masih muda tapi kayak gampang capek terus gampang kayak sakit gitu di sini. Sudah diurut tetap sakit. Oh udah urut udah, rok udah semua. Tapi sakit kayak sampai orang bilang aku kok kerokan terus-terusan sih. Tiap hari iya Kak, saya tiap hari kerokan. Bertahun-tahun maka luka itu akan meluas sebelum bangsa kami tersingkirkan dalam kehidupanmu. Kan aku sudah berusaha berobat, nyembuhin diri. Udah berapa orang didatengin 4. sebelum ke Mata Langit? 4. Kenapa kalian bisa bertahan padahal sudah diobatin? Satu desa kalian hancurkan, tapi satu dari kami masih tersisa, dan kami pun bisa meminta bala bantuan sesama bangsa kami. Kalian solidaritas gitu ceritanya sesama setan? Kami pun bisa seperti kalian yang meminta bantuan. Coba kita negosiasi nih. Kamu nggak akan dihancurkan Panglima, tapi kamu tobat gimana? Kamu punya Tuhan nggak? Tuhan melarang kita menganiaya orang lain. Tuhan sama seperti Tuhanku. Loh, kamu Muslim? Inilah jalan kami. Kamu menjahati sesama Muslim kok Kamu bangga? fitnah nih. Jangan fitnah lo ya. Kamu bukan Muslim ya? Kamu fitnah nih. Kami pun Coba kalau kamu tahu apa yang kalian baca. Coba kamu baca Oh, gitu. Al-Fatihah. Coba kamu baca coba Al-Fatihah. baca Al-Fatihah bisa nggak? Coba. Katanya Tuhannya sama. Coba baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Coba. rajim. Coba baca. Coba kalau memang sama. Ngaku-ngaku doang ini mah. Mau denger? Coba mulutnya nggak gerak sama sekali. Baca. Aku tahu. Tahu, semua orang tahu. Baca. Semua orang juga tahu. Dia bilang tahu, ya tahu. Semua orang tahu. Tapi kan bacanya bisa nggak gitu loh maksudnya. Udah deh, mendingan kamu kalau saranku sih ya taubat aja, jangan ganggu lagi. Kita baik-baik Taubat, nih, masuk Islam. nggak ada peperangan.
jadi makhluk yang dimuliakan sama Allah. Sini tangannya. Ayo. Sini tangannya kalau mau. Agung kembali Mana? dalam ruang kosong itu. Oke, Panglima sudah menarik sosok yang berbeda kepada Ismi. Kita akan lanjut. Jangan jatuh. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? W. Saya tahu W, papaku. Siapa W namanya? Liwinarno. Tapi Mbak belum pernah ketemu. Belum pernah. Apa benar ini adalah jin korin ayahnya? Maafkan katanya. Maafkan kenapa ya? Ini dengan siapa ya? Karena aku kaum menderita. Kenapa ya? Aku salah. Nggak apa-apa, aku ikhlas, Pak. Aku ikhlas, Pak. Berarti benar-benar nggak pernah ketemu ayahnya dari lahir? Nggak pernah ngelihat wajahnya. Aku banyak mempermainkan wanita. Apa iya ceritanya gitu? Saya kan tadi bilang, Papa saya punya berapa istri. Aku banyak mempermainkan wanita. Aku tidak tahu wanita itu mengandung. Coba ceritakan apa kaitannya sampai akhirnya dia tidak mengenal Anda sebagai ayahnya. Aku mengikuti nafsuku, menggagahi banyak wanita di luar sana. Sampai akhirnya dia mengandung dan aku tidak bertanggung jawab atasnya. Dari mana kau tahu namaku? Surat dari bapak yang ngambil aku, Bapak Parjono, meninggal. Lalu saya dibilang sama keluarga, saya bukan anak dari Bapak Parjono. Saya dibilang anak sial yang bikin Bapak Parjono meninggal. Terus saya tanya, saya mau cari orang tua saya di mana? Saya mau cari bapak saya, ibu saya di mana? Kau tahu ibumu? Saya tahu namanya aja, Sunarti. Apakah benar? Soalnya banyak yang ngaku ibu saya. Saya juga cari kembaran saya Mbak dapat info kalau Mbak kembar dari mana? dari ibu angkat. Ibu angkat. Kalau masih hidup saya pengen punya teman, saya pengen punya saudara. Saya pengen ada yang bimbing saya. Saya berdosa. Kau persis seperti ibumu. Pasti ibunya cantik ya? Saya nggak tahu ibu saya kayak apa. Fotonya nggak pernah tahu juga. Nggak pernah tahu wajahnya kayak apa. Cuma saya pernah diikutin perempuan, nyata ya. Waktu saya masih kecil, saya diikutin wanita, bajunya putih segini, rambutnya panjang, wajahnya cantik, make up gitu loh Kak. Ngikutin saya sampai gang rumah saya dulu di Jakarta. Habis itu hilang, tapi dia senyum sama saya nggak tahu itu siapa. Saya pengen banget lihat wajah mama saya kayak apa. Aku pengen dipeluk sama ibu, sama mama. Maafkan aku. Papanya minta maaf. Doakan saya. Maafkan aku. Mbak sudah memaafkan Mbak sudah. Saya maafkan, Pak. Tersiksa aku. Apa yang terjadi di sana? Di alamnya. Saya bantu doa, Pak. Dia tersiksa atas perbuatannya. Itu untuk pembelajaran kita ya. Aku ikhlas, Pak. Coba sekarang saya punya anak, saya nggak mau anak saya kayak saya. Saya nggak mau, saya mohon doa restunya. Saiki opo sing digoletin dong? Ini beda lagi. Dia ingin mengetahui apa silsilah orang tuanya. Opo sing digoleki? Saya ingin punya suami yang bisa gantiin kasih sayang kedua orang tua saya, yang bisa jaga saya, bimbing saya, lindungin saya menuju jalannya Tuhan. Mbak ini siapa? Aku Babium.
Nah, Mbak Byung ini kaitannya dengan Mbak Fani apa? Aku lo awakmu mencari kasih sayang pada semua orang. Nelongso uripmu kuwi takdirmu. Aku terima. Berikan aku kekuatan, itu aja. Kesabaran. Saiki tujuanmu apa? Aku pengen bahagian anakku. Aku gak kepingin anakku kayak saya, Mbak. Permintaanmu itu mau kasih sayang untukmu atau mau kebahagiaan anakmu? Dua-duanya saya pengen. Kamu dalam pemikiran tidak ada ketetapan. Pemikiranmu itu campur-campur. Pemikiranmu itu masih di masa lalu. Hidup itu jangan hanya memikirkan aku ini sebatang kara. Aku ini disakiti bekas suamiku. Aku itu disakiti dia yang merawatku. Aku dikhianati temanku, Tapi kamu lupa, kamu dilahirkan dari seorang ibu, satu rahim, bukan dari beberapa rahim. Waktu ibumu, bagaimanapun dia meninggalkanmu, dia berjuang untuk melahirkanmu seorang diri, membuka kakinya, mendorong kau dari rahimnya keluar dari kemaluannya. Kamu yang hamil tidak mungkin keluar dari kemaluanmu. Iya betul. Berarti seorang diri. Lalu kamu berada di keluarga yang keras denganmu. Kejam ya. Ya, Kejam. Kekejaman itu menjadi kuatnya dirimu. Membentuk dirimu menjadi kuat. Berada pada suami, rumah tangga itu pun sama. Punya suami suka main perempuan. Maju. Gak usah wedi karo aku ki Mbak Byung. Mbak Byung baik kok. Saya gak ngerti Mbak Byung. Mbak Byung ini apanya Mbak Fani? Kamu tuh kecil, aku yang ngerti. Apa yang di rumahnya penjaganya itu, pengasuhnya, yang orang tua angkat itu loh Mbak? Sebenarnya mereka baik padamu. Kamu kecilnya tidak bisa diam soalnya. Ya toh? Anaknya lincah ya? Aktif? Iya. Nah, Mbak Byung ada di rumah itu? Mbak yang jagain rumahnya? Di belakang rumah itu, waktu kecil, kamu ingat ada pohon besar? Pohon jambu? Mbak tinggal di pohon jambu itu? Kamu menek-menek orang. Menek-menek apa ya? Menek itu naik-naik pohon? Iya. Iya. Iya, saya suka ngambil jambu. Sekarang kamu pikiranmu itu tidak usah mikir orang-orang. Bagaimanapun kamu itu tetap dikasih banyak nikmat. Benar, saya Kecilmu menderita, tetapi itulah menjadi kekuatan untukmu. Biar kamu lebih tangguh untuk menghadapi hidup. Orang-orang di luar sana, jangan salahkan dunianya. Dunia itu tidak bersalah kepada siapa yang menderita. Dunia itu diam. Kamu harus banyak belajar kepada dirimu. Kalau kamu tujuannya mengharapkan kasih sayang kepada mereka, kamu tidak akan mendapatkannya. Nanti kecewa. Tidak. Jadi harus gimana Mbak? Tapi bila kamu mencintai dan menyayangi yang menciptakanmu sepenuh hatimu, maka kau akan dilindungi dari kekecewaan. Karena balasan mencintai Tuhannya itu indah. Tapi balasan mencintai sesama manusia itu mengerikan. Cinta akan dibalas dusta. Tetapi Tuhanmu tidak akan mendustaimu, bahkan mengkhianatimu.
Jangan berputar-putar pada kekuranganmu, penderitaan hidupmu. Cermin dewe, aku sudah benar belum? Aku sudah menghargai Tuhanku belum? Kamu ingin menjadi wanita, layaklah seperti wanita baik-baik. Karena penghormatan seorang wanita adalah dia yang menjaga auratnya, dia yang menjaga lisannya, dia yang menjaga perilakunya, dia yang menjaga keluarganya. Ini untuk kedepannya. Hargai diri kita. Yang tidak layak jangan, yang tidak baik jangan. Karena sebelum orang lain kau mengharap orang lain menghormatimu, kau harus menghormati dirimu dulu. Hargai dulu dirimu. Perbaiki diri kita. Utamakan adalah tanggung jawabmu. Anak. Benar sekali. Kamu sudah benar mendidik anakmu dengan sopan santun. Tetapi kau pun harus mengendalikan dirimu. Kau mengajarkan anakmu tentang sabar, tapi kau tidak bisa mengendalikan dirimu. Itu bukan mendidik. Suatu ketika kau marah dengan keadaanmu, apa ya kui sabar? Suatu ketika kau menyakiti dirimu, apakah itu sabar? Semua itu terjadi. Teman makan teman, teman membunuh teman. Ngeri ya, Mbah. Kenapa kau selalu dihadirkan dalam keadaan itu? Supaya kau teguh dalam keimananmu, teguh dalam kebaikanmu, bahwasanya kau itu memang sendiri di atas jiwa dan ragamu. Kau hidup di dalam ragamu sendiri. Manusia mengatakan, aku merasa sebatang kara. Lah iya, satu raga satu nyawa. Maka dikatakan dia tidak punya siapapun. Itu salah. Karena tidak mungkin satu jiwa dua raga. Itu perumpamaan orang jatuh cinta biasanya. Padahal bohong. Satu jiwa ya satu raga. Maka jiwa bertanggung jawab atas raganya. Apa yang kau lakukan. Maka jiwa itu mengetahui tangan dan kakimu berbuat apa, lisanmu mengatakan apa. Jangan merasa sendiri di muka bumi ini, karena jiwamu satu, ragamu satu, jalan sendiri, Semua hidup orang gitu sendiri. juga ya? Kenapa Allah memberikan tangan dan kaki? Kenapa Tuhan menciptakan tangan dan kaki? Supaya engkau berjuang. Jangan lagi merasa paling menderita. Wujudmu apik, organ tubuhmu apik. Mereka yang hanya separuh badannya tetap bisa berjuang. Iya, bersyukur. Apakah dia berteriak, Tuhan, kau tidak adil terhadapku? Dia tidak berkata itu. Mereka yang tidak bisa melihat, apakah dia menjerit dan berdiam diri saja, tidak melakukan apapun karena kebutaannya? Tidak. Tuhan itu selalu baik terhadap siapapun. Sekarang sayangi anakmu, karena itu kewajibanmu. Sayang tanpa pamrih, mencintai kepada yang berhak untuk menerima cinta itu, karena hatimu milik Tuhan. Ngerti toh? Ngerti, Mbak. Jadi jangan merasa sendiri. Iya, Mbak. Sopo kuwi sing kuwi? Koko. Koko. Oh, dipanggil. Apakah dia menyakitimu? Jangan berpikir lebih banyak menyakitinya atau lebih sedikit. Mana lebih baik dibanding yang buruknya? Banyak mana? Banyak baiknya. Kau sayang tidak sama dia. Sini kok. Mungkin ada pesan nih dari Mbah Biung. Kowe iki sayang apa ora karo iki? Mbah tahu kalau aku sayang atau tidak, Mbah pasti tahu. Kau dengar, jadi jangan meragukan. Kau pun harus bisa mengendalikan dirimu. Siapa diri kita? Tidak ada yang abadi di dunia ini, nah. Tidak ada kepemilikan yang utuh. Semua punya Tuhan. Berpikirlah lebih banyak bersyukur dibandingkan mengeluh.
Kau bertanggung jawab atas dia. Kau merasakannya tidak? Merasakan. Berarti Tuhan masih baik mengirimkan orang yang peduli dengan. Jangan merasa diri kita tidak dianggap. Carilah penilaian, carilah perhatian Tuhanmu. Jangan perhatian orang lain. Menurutmu, kenapa kau ingin menolongnya? Dari lubuk hati, dari awal ketemu dia jujur, terbuka apa adanya. Dia cantik tapi dia bisa di bawah. Itu yang bikin aku tertarik. Waktu saya susah, dia pun mau berkorban untuk saya. Mbak lebih tahu perjuangan saya sama dia seperti apa. Saya nggak perlu cerita panjang lebar. Apa buruknya dia? Aku nggak tahu harus gimana terhadap dia. Ributnya karena kekhawatiran yang berlebihan. Pikirannya sendiri. Laki-laki menangis di hadapan perempuan. Kamu apa baiknya dia terhadapmu? Mau bantu saya. Bantu apa? Finansial, karena saya udah nggak punya apa-apa. Dia mau membantu buat saya tempat tinggal saya, makan saya, sama sekolah anak saya dibantu. Dia membuat saya berterima kasih. Buruknya apa? Pikirannya negatif sama saya. Cemburu. Saya nggak selingkuh, dibilang selingkuh. Saya setia sama dia, walaupun saya ditinggal, saya nggak pernah sama laki-laki lain. Dia curiga gitu. Berarti permasalahannya sebenarnya ini berdua. Cintanya berlebih, kekhawatirannya berlebih. Jangan menarik-narik masalah-masalah, tapi pikirkan kamu mau mundur atau mau maju. Maju. Mau melangkah toh? Mau. Berarti kamu sudah sekarang yang sudah kukatakan, sayangi Tuhanmu, sayangi anakmu, hargai dirimu. Seperti yang kukatakan tadi, mengibah, mengharap belas kasihan, bahkan terhadap suami istri sendiri, itu pun tidak bisa, nak. Karena tidak ada yang tahu hubungan suami istri itu sampai kapan. Tetapi memohonlah belas kasihan kepada Tuhanmu, supaya katakan saja, Tuhan, aku sayang kepadamu. Sampaikan sayangku pula kepada orang yang aku sayangi. Sayang bukan sekedar ucapan saja, tetapi sayangi dulu dirimu. Bersikap yang baik, berpikiran yang baik, berkata-kata yang baik, dan berpenampilan yang baik. Supaya apa? Tidak ada celah. Kalau sudah sebaik mungkin masih salah, berarti lagi diuji. Ada sesuatu di balik itu. Hidup itu misterius. Jadi harus bisa kendalikan diri. Kamu sayang tidak dengan anaknya? Sayang. Kamu mau sayang tidak sama dia? Sayang. Lalu mau cari kasih sayang di mana lagi? Jadi dia sendiri yang muter-muter, nak. Iya. Kenapa? Kan dibutuhkan kasih sayang. Ini udah ada yang memberi kasih sayang. Jangan memikirkan sesuatu yang kau inginkan. Dengarkan, ini pesanku untuk semuanya, nak. Mbak. Pertama, hidup itu adalah jangan lebih tinggi keinginanmu dibandingkan keinginan Tuhanmu. Keinginan kita belum tentu baik untuk kita, tetapi keinginan Tuhanmu untuk pasti dirimu baik. Itu pasti baik. Itu kuncinya. Karena apa? Semua sudah dikasih, mesti kurang. Kamu sudah mengambil keputusan untuk bersamanya. Kamu sudah dibantu. Ya sudah sebatasnya. Jadi sesuaikan. Makanya disitulah letak pengendalian dirimu. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan Tuhan kita, contohnya kamu sudah memenuhi kebutuhan Allah. Allah itu sebenarnya tidak butuh kita yang butuh Allah, benar. Tetapi Allah melihat sejauh mana kau memenuhi kebutuhan dirimu atas perintahku. Perintahku, ingat. Yang Allah inginkan adalah kau menjaga jiwa ragamu. Pada saat kau kembali, kau harus dalam keadaan baik. Iya toh? Itu yang aku inginkan. Menjauhi laranganku, mendekatkan perintahku. Itu keinginan Allah.
Jangan mengutamakan aku ingin ini, tapi kau mengabaikan perintahnya. Itu yang bahaya. Kau mengabaikan keinginan Allah. Jadi kembalilah kepada kesunyianmu untuk memperbaiki diri kita. Karena begini, apa yang kau inginkan, Tuhanmu menguasainya. Apa yang kau butuhkan, Tuhanmu menguasainya. Siapa lagi? Dia pun juga tidak tahu sampai kapan bisa berada di sampingmu. Tetapi Allah akan selalu bersamamu sampai kapanpun. Jadi milih mana? Memperbaiki diri dan lebih mendekat lagi sama Tuhan, Sang Penciptaku. Pintarnya kamu jaga diri ya. Kamu tidak sendiri nak. Dari dulu. Jadi jangan banyak menuntut dalam hidup, tetapi banyaklah bersyukur. Jangan banyak pikiran, akan menjadi penyakit dan petaka untukmu. Tetapi banyaklah berzikir dan berdoa, beribadah utama. Jangan merasa sendiri, ada Mbak Jadi Biung. tidak sendiri. Mbak Biung Mbak nemenin ya? Biung selalu menyelamatkan. Ada Mbak Biung, Mbak ntar ingat Intinya Mbak kau Biung. selalu terhindar dari sesuatu. Kau mati pun tidak jadi. Iya, mau bunuh diri kan enggak jadi. Mbak Biung yang Kau sakit pun sebentar. Iya benar. Kau kuat nak. Kau mau tertabrak celaka, terselamatkan. Masya Allah. Iya Mbak. Jadi kesunyian bukan musuh. Kesunyian adalah teman. Kesunyian adalah teman. Kalau kau memusuhi kesunyian, maka kesunyian itu akan menguasai dirimu. Seolah kau sendiri di dunia ini. Seolah kau tidak punya Tuhan. Apa itu sayang terhadap banget, cuma cepet banget diambilnya. makanya aku sendiri kamu kuwi. Oh, Mbak Biung ini yang dampingin Bapak angkatan Mbak. Wis yo. Iya Mbak. Sing penting pikirannya ditenangkan. Iya Mbak. Kamu beruntung nak, cantik, Iya. sehat, dan ada yang sayang. Anakmu apik rupanya. Dan baik, sopan toh. Siapa anaknya? Yo, anaknya nanti insya Allah kalau kamu merawatnya baik-baik, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan. Dan jangan pamrih terhadap anak. Iya. Karena anakmu mempunyai kehidupannya sendiri. Iya, Dia membalas atau tidak, dia pun mempunyai tanggung jawab terhadap Iya, Tuhan. Mbak. Tetapi utamakan kewajiban orang tua. Iya Mbak. Nggih. Iya Mbak. Jangan pamrih terhadap anak. Iya, Mbak. Kamu sudah saya urusi, harus membalas Oh, semua. berarti kata-katanya nggak boleh kayak gitu. Ya, Ya. wes. Makasih ya Monggo. Mbak. Makasih. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Mbak Biung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Pangkalabu nikmatin Allah wa syukur. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Pangkalabu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabar ya, Allah. Sabar. Allah. Ya, pengobatan akan dilanjutkan dengan mandi air doa untuk membersihkan badan Mbak Fani dari semua makhluk yang jahat, yang tidak baik, yang membuat gelisah, yang membuat gundah gulana. Insya Allah hari ini akan kita bersihkan dan sekaligus dipagari. Ya, alhamdulillah Mbak Fani sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal, dan juga sudah diberikan amalan untuk dizikirkan sebagai perisai diri. Apa yang dirasakan saat ini? Seger. Yang tadinya saya kayak jantung tuh berdebar, ini enggak. Udah pusing tadi, saya kesini pusing, ini udah enggak. Kayak enteng, lebih enteng. Terus lebih tenang ya? Lebih tenang, lebih kayak merasa lebih seneng, happy gitu. Oh ya? Nah, kayak apa ya, berdamai dengan keadaan gitu. Kalau sebelumnya tadinya saya kayak merasa kayak minder gitu, kayak apa ya, gak yakin, maju mundur, kayak apa ya, merasa tidak dihargai. Sekarang enggak ya? Sekarang saya merasa kayak bersyukur ya kayak gitu, kayak nikmat gitu. Masya Allah, gitu. alhamdulillah ya. Nah, terus di antara mediumisasi tadi mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan Mbah Biyung. Karena pesan-pesannya yang disampaikan sama Mbah Biyung itu saya pernah mengalaminya semua, dan itu membuat saya juga lebih bersyukur dengan di bawah kita masih di atas Kak. Di atas kita masih ada orang yang masih susah gitu, masih banyak yang orang cacat, masih dia bersyukur. Kita yang masih diberikan sama Tuhan tangan, kaki, harus bisa lebih bersyukur lagi. Bagus ya. Banyak tadi kayak orang berilmu tuh, karena dia ada kata-kata yang mungkin itu selama ini nggak sadari, tapi setelah kita pikirin, oh benar juga ya gitu. Berdamailah dengan kesunyian. Ya, kayak jangan menyalahkan gitu. Berdamai dengan keadaan. Dengan hening itu ternyata teman jiwa. Teman jiwa. Jadi di situ intinya kayak kita ya berdamai dengan keadaan gitu, bersyukur dengan keadaan apapun. Iya. Kevin, gimana tadi lihat mamanya?
Tadi kayaknya dia ini loh apa mengkhawatirkan mamahnya waktu di terapi. Kevin dengar mamanya tadi di terapi. Tuh, Terus dia pengen masuk gitu. Mama kenapa gitu? Sayang nggak sama mama? sayang. Peluk mamanya coba. Ayo. Nah, Kevin udah jaga mama ya. Mama sudah memperjuangkan Kevin. Kevin juga harus bersyukur ya. Amin. Ya. Mbak, gimana pelayan di sini? Puas nggak? Luar biasa, saya direspon dengan baik. Kayak saya dianggap kayak udah kayak saya punya keluarga gitu saya di sini. Saya merasa senang banget gitu, nggak pernah saya rasain gitu. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Mbak Fani? Ya, kalau saya menarik kesimpulan dari semua kisah perjalanan Mbak Fani adalah bagaimana cara kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu. Betul. Baru kita akan merasakan arti dari sebuah cinta. Jikalau seseorang tidak bisa menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu, dia nggak akan pernah bisa merasakan arti sebuah cinta. Karena dalam cinta itu ada kasih sayang, perhatian, dan rasa memiliki. Jadi kalau kita ingin merasakan diri kita dicintai, maka kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana cara kita menghargai diri kita, baru kita akan merasakan orang lain menghargai kita. Tapi kalau diri kita sendiri gak kita hargai, kita akan sulit mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi seakan-akan orang lain tidak pernah menghargai kita. Karena sesungguhnya penghargaan yang terbaik itu adalah pada saat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi suatu berkah hidup, nikmat hidup yang luar biasa kepada kita, yang terkadang kita lupa dan lalai terhadap sesuatu yang sudah diberikan. Terlebih kita lebih sering melihat akan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam hidup kita. Bagi saya pribadi, banyaklah berpikir untuk berusaha merasakan dan berterima kasih akan nikmat Tuhan yang kita dapatkan daripada kita harus mengingat-ingat dan mencari-cari apa kekurangan dalam hidup yang belum kita dapati gitu. Itu lebih baik karena kebahagiaan itu adalah ketenangan yang ada di hati kita dan di pikiran kita. Terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Banyaklah berdoa, banyaklah berzikir, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak. Insya Allah kita selalu dalam lindungannya dan diberikan kebahagiaan olehnya dunia dan akhirat. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.